Namun ketika kita berbuat dosa, itu tidaklah layak kalau kita menisbatkan hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara adab-adab kita. Nah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang seseorang itu dia dijatuhkan Allah di dalam sebuah lembah kenistaan. Dia buat dosa. Loh, kenapa seperti itu? Karena wala tuzakku anfusakum. Supaya apa? Janganlah kamu itu mensucikan dirimu. Kadang-kadang Bu, kita kalau berbuat amal, rajin pengajian. Kayaknya kitalah yang paling solihah. Kalau kita puasa Senin Kamis, alhamdulillah istiqomah, saya puasa Senin Kamis. Kayaknya kita udah berada di awang-awang. Alhamdulillah saya tahajud nggak tinggal. Kayaknya kitalah yang paling solihah di muka bumi. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hal itu, sikap yang seperti itu tidak diinginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, supaya kita jangan menganggap diri kita suci, salah satunya adalah kita terjatuh. Baik disengaja ataupun tidak sengaja, kita jatuh dalam kemaksiatan. Sehingga kita ini merasa berdosa. Nah, perasaan kita itu melakukan kesalahan, perasaan itulah yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul kepada kita. Coba Ibu pikir, sama-sama kita berpikir bahwa Nabi Adam itu apa sih dosanya? Nabi Adam diturunkan dari surga ke atas muka bumi karena kesalahannya adalah makan buah yang dinamakan khuldi. Yang katanya adalah dinamakan buah khuldi. Apakah seperti itu? Tidak. Tetapi itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Wala najid lahu azma. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menemukan keinginan buruk dalam hati Nabi Adam. Nabi Adam itu tidak ingin berbuat maksiat, tidak. Tetapi bagaimana tobatnya Nabi Adam? Nangis setiap hari. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Nangisnya luar biasa Nabi Adam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Karena beliau enggak dakwah. Istilah katanya, beliau tidak lagi berdakwah kepada umatnya. Itu pada diri Nabi Yunus merasa bersalah betul. Sehingga beliau masuk dalam ikan nun, ikan paus. Rasulullah SAW satu ketika ada orang yang dari kalangan bawah, kalangan rendahan, datang pada Nabi untuk diajari tentang agama. Tetapi Rasulullah SAW, beliau pada saat itu tidak memandangnya. Karena yang beliau harapkan untuk masuk Islam adalah tokoh-tokoh yang besar. Sehingga yang dirasa Rasulullah SAW adalah bermanfaat, lebih banyak manfaatnya adalah kaum-kaum yang kelas kakap, kelas tinggi. Maka beliau tidak mengindahkan, beliau mencuekkan. Beliau tidak memandang kepada yang rendah tersebut. Sehingga hal ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga turun ayat abasa wa tawalla. Kenapa kok berpaling daripada yang rendah ini? Jangan berpaling. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir seperti itu, kalau sikap kita sekarang ini kan istilahnya tidaklah berdosa seperti itu. Tetapi para nabi, para rasul, mereka merasa berdosa. Sifat mereka apa? Merasa berdosa. Nah, sekarang ini banyak yang tidak merasa. Merasanya betul saja. Merasanya benar saja pendapatnya. Tidak begitu. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka alhamdulillah kalau kita istiqomah sholat tahajud, alhamdulillah. Kalau kita puasa Senin Kamis, alhamdulillah. Kita istiqomah zikir, alhamdulillah. Istiqomah baca Quran, alhamdulillah. Namun tetap mesti ada rasa merasa bahwa kita itu berdosa. Takut-takut amalan saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahmati Allah, kalau sifat itu sudah masuk dalam hati kita, ini berarti dia adalah hamba yang terpilih. Nah, salah satu daripada amalan yang untuk menghapuskan dosa-dosa kita.
baik dosa kita itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau disengaja memang keinginan hawa nafsu kita. Kadang kita pun tidak sengaja juga. Maksud kita A tapi difahami orang B, sehingga kadang menyakiti hatinya. Nah, itu pun kita meminta ampun daripada Allah SWT. Hati rahmati Allah. Nah, amalan apakah untuk menghapuskan seluruh kesalahan? Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Iya, bukan hanya dosa kecil saja. Nah, di sini diriwayatkan. Nah, hadirin rahmati Allah SWT, ini sholat tasbih. Pembahasan kita adalah mengenai sholat tasbih. Tasbih itu banyak artinya. Tasbih bisa bermakna zikir, ingat. Tasbih bisa bermakna sholat. Apa makna sholat? Doa. Ibu-ibu kan pingin supaya dimudahkan rezekinya misalnya. Sehingga sering diucapkan oleh para ulama kita, ustaz-ustaz kita, baca apa kalau kita mudahkan rezeki? Ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Kafi, ya Ghaniyu, ya Fattahu, ya Razzaq. Itu kalau Allah memang kita agar dimudahkan Allah Subhanahu wa taala rezeki kita, ada diijazahkan oleh guru-guru kami bahwa kalau kita mau memudahkan rezeki kita. Rezeki apa nih Ustaz? Uang. Jadi uang saya jadi banyak dan saya jadi kaya langsung. Enggak, bukan begitu maksudnya. Rezeki itu hati kita lapang. Rezeki itu kesehatan kita ada. Suami kita alhamdulillah enggak macam-macam misalnya. Sehat semua anak-anak. Rezeki cukup. Apa yang dibaca? Ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq. Ya Kafi, ya Allah yang zat yang mencukupkan. Ya Ghani, zat yang maha kaya. Ya Fattah, zat yang maha pembuka. Ya Razzaq, zat yang maha memberikan rizki. Ya Kafi, ya Ghani, ya Fattah, ya Razzaq. Berapa kali Ustaz? 360 kali dalam satu hari. 360 kali. Kapan dibacanya? Terserah Anda. Habis subuh boleh, siang tengah hari boleh, malam tengah malam pun boleh, kapan saja boleh. Asal satu hari itu kita buat. Nah, hadirin rahmatillah subhanahu. Fadilah sholat tasbih. Apa fadilah sholat tasbih? Pelebur segala dosa. Jadi segalanya memang. Dan ini juga merupakan kekhususan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat dulu itu kalau tobat itu lain-lain. Zaman Bani Israel, Nabi Musa, itu kalau lah tobat, itu tobatnya mesti bunuh diri. Kalau sekarang kan bunuh diri karena galau. Para viewersnya itu semuanya menjelekkan dia. Netizen menjelekkan dia. Mulut netizen lebih pedas daripada cabai. Itu sakit hati dia. Kemudian apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena galau, pening, banyak masalah. Nah, dulu hal-hal seperti itu merupakan syarat tobat. Kalau mereka mau tobat betul-betul, maka bunuhlah diri mereka. Itu syariat zaman dulu. Karena Rasulullah SAW adalah khataman nabiyyin, beliau penyempurna syariat. Kalau dulu boleh pernikahan bersaudara, sebagaimana pada zaman Nabi Adam, karena memang nggak ada manusia. Jadi pernikahan antar bersaudara itu boleh. Nah, syariat telah berubah, disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada lagi yang pernikahan bersaudara, dilarang. Nah, kekhususan seperti itu disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Dan salah satunya adalah sholat tasbih ini khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahmati Allah, ini juga bulannya Isra Mi'raj. Nabi SAW ketika Isra Mi'raj itu mendapatkan hadiah sholat. Jadi sholat itu bukanlah beban. Sebetulnya sholat itu hadiah. Berapa rakaat Ustaz sholat itu sebetulnya? 50 rakaat. Maka yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara hakikatnya sholat kita pun kalau kita ingin mendapatkan kelezatan dalam ibadah, hendaklah kita laksanakan sholat 50 rakaat. Jadi bagaimana kita ngerjakan sholat fardu itu semuanya
sampai 50 rakaat? Enggak. Tetapi sholat wajib. Sholat wajib berapa rakaat? Sholat wajib adalah sebanyak 17 rakaat satu hari. Sudah. Ditambah apa? Diusahakan sholat witir, diajarkan para ulama kita, itu 11 rakaat. Sholat witir 11 rakaat. 17 ditambah 11 sama dengan sudah 28. Apalagi kita tambah sholat sunnah qobliyah subuh, tambah 2, sudah 30. Ditambah sholat zuhur. Kalau yang ada waktu, lapang waktu, sholat sunnah qobliyah zuhurnya 4. Kalau memang ada waktu juga, ditambah lagi sholat ba'diyahnya 4 rakaat. Sudah 38. Ditambah lagi sholat sunnah asar. Berapa rakaat sholat sunnah asar? Sudah 4 rakaat. Kalau boleh 4 rakaat. Kalau tidak 2 rakaat. Tambah lagi ba'diyah maghrib. Qobliyahnya bagaimana Ustaz? Boleh dikerjakan qobliyah maghrib? Boleh juga qobliyah maghrib dikerjakan. Nah, ada yang berpendapat istilahnya tidak mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Terserah, boleh saja. Kalau ada waktu silakan mengerjakan sholat qobliyah maghrib. Kalau ada kalau tidak ada masa silakan langsung dikomatkan saja ketika maghrib itu. Kemudian apa? Ba'diyahnya dikerjakan, tambah 2 rakaat. Kemudian apa lagi? Qobliyah isya 2 rakaat. Ditambah lagi apa? Sholat ba'diyah isya 2 rakaat. Sama dengan sudah 48. Apalagi paling tidak sholat tahajud 2 rakaat. Sudah berapa itu? Sudah 50. Ditambah nanti diusahakan paling sedikit sholat witir 1 rakaat. Jadi hadirin rahmatullah ta'ala, sesungguhnya kalau kita ingin mencapai kenikmatan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan seluruh daripada sholat-sholat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun zahirnya kita mengerjakan 17 rakaat, tetapi diusahakan kalau boleh sampai pada 50 rakaat. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini orang-orang khusus, ulama-ulama kita, salaf-salaf terdahulu dalam mereka melaksanakan sholat tasbih. Ini adalah Ibnu Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu kan sampai dijuluki kitab beliau itu, buku beliau yang beliau tulis, paling sahih buku setelah Al-Quran. Quran itu tidak ada yang meragukannya. Setelah itu apa buku yang paling top kelasnya? Itu adalah bukunya Imam Bukhari. Nah ini gurunya ini. Siapa? Imam Ibnul Mubarak. Beliau melaksanakan sholat tasbih. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, juga barang siapa, ini pesan-pesan daripada ahlullah zaman terdahulu, termasuk Abdul Aziz bin Abi Rawat. Beliau mengatakan apa? Barang siapa yang ingin memasuki surga, hendaklah ia memegang teguh sholat tasbih. Paling tidak kita ada melaksanakan sholat tasbih. Apalagi termasuk Abu Usman Hariri. Obat kalau kita berduka cita, hati itu tidak tenang saja. Meninggal misalnya ahli keluarga, teringat dengan orang tua yang telah meninggal, anak yang meninggal, ataupun masalah-masalah yang dihadapi. Nah, obat duka cita dan mengelakkan daripada penderitaan yang terus-menerus, maka hendaklah kita melaksanakan sholat tasbih. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Sayyid Muhammad Al-Maliki. Siapa ini? Ini adalah gurunya ulama-ulama Nusantara kita. Beliau adalah orang Mekah, asli keturunan Rasulullah SAW, dan beliau sangat banyak juga kitab-kitabnya. Nah, beliau mengatakan bahwa dosa besar dapat diampuni juga dengan sholat tasbih ini. Kan dosa-dosa besar itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Termasuk yang riba, termasuk pembunuhan, durhaka pada orang tua, itu kan termasuk dosa-dosa besar. Nah, dulu mungkin kita terbuat hal-hal yang seperti itu.
Nah, sekarang alhamdulillah Allah berikan kita petunjuk. Maka kita taubat, salah satu caranya dengan sholat tasbih. Dosa kecil ataupun besar itu mudah-mudahan diampuni Allah. Tapi ada syaratnya. Nah, beliau menggarisbawahi bahwa ampunan itu hendaklah tobat kita hendaklah tobat yang betul-betul juga. Artinya apa tobat yang betul-betul? Kita istighfar, minta ampun pada Allah sebenar-benarnya, menyesal. Kan ada 3. 1, kita betul-betul minta ampun pada Allah. Yang kedua, menyesal betul. Dan kita tidak akan mengulangi hal tersebut. Maka dosa yang besar tadi itu juga mampu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya bacakan hadisnya. Jadi hadisnya ini adalah riwayat daripada paman Nabi. Paman Nabi itu siapa namanya? Paman Nabi namanya Abbas. Kalau nama ayahnya Nabi adalah Abdullah. Salah satu pamannya adalah namanya Abbas bin Abdul Muttalib. Umur beliau memang tidak terlalu jauh dengan Rasulullah. Nah, beliau itu diberikan hadiah oleh Rasulullah. Jadi, satu ketika beliau datang, Abbas bin Abdul Muttalib, disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Wahai pamanku, maukah engkau aku beri sesuatu?" Jadi ini Bu, kalaulah orang itu sayang kepada seseorang, dia kasih yang lebih. Bagaimana kan Fatimah, anaknya Nabi, waktu meminta amalan kepada Rasulullah, meminta hamba sahaya, meminta dunia, mintanya hamba sahaya, mintanya budak untuk bantu-bantu di rumah. Tapi dikasih Nabi apa? Amalan. Karena Nabi ingin mengajarkan kepada keluarganya yang sangat disayanginya. Beliau tidak mau memberikan harta. Beliau tidak mau memberikan hanya dunia saja, tidak. Kalau memberi kepada keluarga itu yang lebih baik. Apa yang diberikan beliau? Amalan. Nah, paman beliau datang. "Wahai pamanku, maukah engkau aku berikan amalan? Yang mana jikalau engkau melaksanakannya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu." Dosa-dosa yang kapan? Yang terdahulu maupun dosa yang akan datang. Apalagi dosa yang baru maupun dosa yang lama. Dosa yang baru pun hapus juga, yang lama pun hapus juga. Yang masa lalu dan masa datang. Baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa kecil maupun dosa besar. Wow, ini luar biasa amalannya. Siapa yang tidak mau? Maka beliau mengajarkan cara-cara sholat tasbih. Ini riwayatnya riwayat Abu Dawud. Maka dirahmati Allah Ta'ala, maka hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu adalah sunnah hukumnya melaksanakan sholat tasbih. Kalau ada orang yang memang istilahnya tidak sesuai dengan pendapat ini, silakan. Tetapi sebagian para ulama Syafi'iyah menyatakan itu adalah sunnah. Karena kita di Indonesia banyak mazhab Syafi'i, silakan untuk kita amalkan karena termasuk daripada kesunahan dalam agama. Dan ini banyak jalurnya. Hadisnya adalah riwayat Hasan, termasuk di dalamnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu beliau termasuk yang meriwayatkan Hasan terhadap hadis ini. Nah, itu yang rahmati Allah SWT caranya. Caranya bagaimana sholat tasbih ini? Ini mengulang-ulang kaji. Mungkin di antara ibu-ibu pun sudah banyak yang melaksanakannya. Kita laksanakan 4 rakaat. Sholat tasbih itu 4 rakaat. Apa yang dibaca? Kita baca 15 kali sebelum ruku. Apa niatnya Ustaz? Sengaja aku sholat tasbih 4 rakaat lillahi ta'ala. Atau yang untuk mengajarkan 2-2, sengaja saya melaksanakan sholat tasbih 2 rakaat lillahi ta'ala. 2 selesai, baru tambah lagi 2. Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, kemudian surat. Baru kita baca tasbihnya 15 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini dalam ketika selesai daripada bacaan tadi. Setelah Al-Fatihah, setelah Qul huwallah, ayat istiqomah, setelah itu baru kita baca Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 15 kali. Itu saja diingat. Yang pertama adalah 15 kali. Kemudian apa? Ruku 10 kali. Kita baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Setelah baca doa zikir itu baru kita baca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10 kali.
Bangkit daripada ruku. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu. Baca. Setelah itu baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. 10 kali. Dihitung Bu, pakai jari aja ini hitungnya. 1 2 3 4 5 6. Ini kalau semua 15. Kalau satu jari ini kan kita sholat. Nah, tangan kita begini. Itu kita hitung. Tuh 2 3 4 5 6 15. Ini udah 15. Kan 3 ruas jari 3 kali 5 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nanti berhenti di sini. Berhenti di ujung apa namanya? Jari manis. Ya. 10 ketika i'tidal. Kemudian apa? Sujud pertama. Allahu akbar, sujud 10 kali. Setelah doa ketika sujud itu. Zikir ketika sujud. Duduk di antara dua sujud 10 kali. Sujud kedua, Allahu akbar. Baca lagi. Kemudian apa? Duduk, bangun dari sujud kedua, kita duduk dulu. Bangun dari sujud kedua, kita duduk dulu. Subhanallah, alhamdulillah, zikir dulu, baru bangkit. Jadi 10 kali baru bangun lagi. Nah, dibuat seperti awal lagi 15 kali lagi. Jadi begitulah sampai 4 rakaat. Jadi kita tasbih terus. Jumlahnya semua 75, 4 rakaat. Lengkap menjadi 300 tasbih di situ. Jadi 300 tasbih lah kita langsung ketika kita melaksanakan sholat tasbih tersebut. Nah, hadirin rahmatus subhanahu wa ta'ala, waktu pelaksanaannya kapan? Boleh siang, boleh malam. Sholat tasbih boleh siang, boleh malam. Kalau siang, diusahakan 4 rakaat langsung. Terus, gas terus 4 rakaat. Malam berapa? Malam 2 rakaat. 2 rakaat selesai. Fil alamina innaka hamidum majid. Kan tasyahud kita. Tahiyyatul mubarakat fil alamina innaka hamidum majid selesai. Subhanallah, 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 alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Baru assalamualaikum. Baru bangun lagi kita. Allahu akbar, tambah lagi 2 rakaat. Nah, amalan ini kapan dikerjakan? Dikerjakan kalau yang ada waktu silakan dikerjakan sekali. Oh Ustadz saya sibuk. Udah seminggu sekali. Mau malam Jumat silakan. Mau malam Ahad silakan. Malam Ahad nggak keluar-keluar. Tapi di dalam aja. Beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa? Nggak kuat juga seminggu sekali. Karena lama nih Ustadz. Setengah jam ngerjakannya. Karena dia memang khusyuk betul. Bacanya fasih. Nah, dia kerjakannya. Lama saya ngerjakannya Ustadz. Setengah jam ngerjakannya. Ya sudah, sebulan sekali. Oh nggak bisa juga. Saking malasnya badan tuh, udah setahun sekali. Nggak bisa, seumur hidup sekali. Kalau nggak bisa juga, nanti kita kuburkan sama-sama. Jadi ibu-ibu sekalian, paling tidak ini ada kita kerjakan, ya, jangan sampai kosong diri kita daripada sholat tasbih. Ini amalannya menghapuskan dosa. Para ahlullah, kekasih-kekasih Allah, itu mereka melaksanakan ini. Jadi biasa kalau yang tarekat itu mereka melaksanakan sholat tasbih. Ibu-ibu yang kira-kira ada masa, ada keluangan dan di tempatnya ada mursyid-mursyid tarekoh yang bersanad, silakan untuk berzikir bersama para mursyid tersebut. Jadi majelis ilmu ada, majelis zikir pun ada. Kalau ada habaib, kalau ada ulama-ulama, silakan diikuti baik majelis ilmu mereka ataupun majelis zikir mereka. Jadi kita selalu upgrade keilmuan kita, upgrade amalan kita. Nah, hadirin rahmatus subhanahu wa ta'ala, sholat tasbih itu bagaimana? Apakah masih dikerjakan berjemaah? Ustadz, saya ini kalau ngerjakan sendiri nggak semangat. Lemah saja bawaannya. Kalau di rumah tuh, jangankan sholat yang sunnah, wajib pun kadang ketinggalan juga. Gimana nih Ustadz? Boleh nggak saya kalau gabung-gabung ke masjid juga? Kalau ada acara kadang bulan Ramadan itu mengadakan sholat tasbih. Boleh tidak kalau saya berjemaah? Silakan. Tidak ada larangannya kalau maupun berjemaah. Tetapi memang diusahakan sholat sunnah itu sebaiknya sendiri-sendiri. Selain daripada sholat tarawih, yang berjamaah, sholat sunnah yang berjamaah, maka kita sholatnya sendiri-sendiri. Supaya apa? Kita tujuan tasbih ini adalah sekaligus kita berzikir pada Allah dan kita berusaha untuk menikmati zikir kita pada Allah. Kita mau belajar zikir ini. Subhanallah,
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau dulu apa namanya Ustaz Arifin Ilham, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pelan-pelan zikirnya Bu, pelan-pelan zikir. Berusaha kita nih memang pikiran kita ini kadang kita buka apa macam-macam informasi itu masuk dalam otak kita. Yang layangan putus, yang suami ditinggalkan istrinya, istri yang meninggalkan suami, suami yang meninggalkan istri, macam-macam lah masalah-masalah itu. Nah, itu informasinya masuk dalam otak kita. Sehingga kadang kita tuh tidak ingat Allah Ta'ala. Maka supaya membersihkan itu, belajar kita untuk mengisi pikiran kita, qalbu kita dengan lafaz Allah, lafaz kalimah yang mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dengan rahmat subhanahu wa ta'ala, kapan ini dikerjakan? Paling tidak itu kita kerjakan seumur hidup sekali. Adalah kita amalkan. Jadi ibu-ibu, caranya bagaimana? Setelah pengajian ini, nanti malam, ataupun besok malam lah kira-kira, luang waktu kapan ibu libur, langsung dikerjakan. Sebab apa? Kalaulah kita tidak bersegera mengerjakannya, entah kapan nanti kita kerjakan. Entah kapan ini, tak tahu kita masanya lagi. Kadang-kadang nanti, oh Ustaz bulan puasa aja kan dah mau dekat. Kalau nyampe bulan puasa, kalau tidak, tahulah kadang bulan puasa apa? Banyak saja program itu, mau masak lah, buat raya lagi, beli baju baru, macam-macam. Kadang harus diusahakan, cepatnya kita laksanakan. Baik sekali, paling tidak ya seminggu sekali, paling tidak ya sebulan sekali. Kita mau apa ini? Kita mau jadi kekasih Allah. Oh Ustaz, berat sekali itu kalau mau jadi kekasih Allah. Iya, memang berat. Hanya saja kita berusaha agar Allah itu melihat kita, memandang kita, dan Allah Subhanahu wa taala itu istilahnya kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh ada nilai di sisi Allah. Sehingga apa? Kalau kita tuh sudah ada nilai di sisi Allah, Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surga. Kita tidak akan dicueki. Gimana sih kalau kita dicueki oleh orang yang kita sayangi? Kita dicueki oleh orang yang kita sayangi. Gimana istilahnya beratnya hati kita? Apalagi nanti ketika di akhirat nanti, hanya orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan masuk surga. Demikian mungkin Ibu, para Ibu sekalian, kajian kita. Mungkin kalau ada yang perlu kita bahas, silakan kita diskusikan sama-sama. Demikian Bu. Alhamdulillah, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia akhirat, dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita seiring dengan ridho ilahi Robbi, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Silahkan bagi yang mau bertanya, ibu-ibu jamaah, kami dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ada sebagian orang yang mengatakan dalil sholat sunat tasbih itu tidak kuat karena hadisnya dhaif. Benarkah demikian? Kak, itu dhaif itu artinya apa ya Pak Ustaz? Hadisnya dhaif itu. Ya. Apakah benar ada ya? Ya. Oke. Sebahagian ada menyatakan bahwa sholat tasbih itu hadisnya dhaif. Kemudian, nah di sini kita perlu jelaskan. Orang-orang yang memandang bahwa sholat sunnah tasbih itu tidak ada dalilnya, ataupun mereka menganggap dhaif. Kalau dhaif, itu masih sah dijadikan sebagai penyemangat